Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan sedikitpun. Apakah di antara Anda ada yang ingin memimpin doa? Saya. Baik, silakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda sudah mau memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, apakah Anda di sini ada yang sudah pernah mengikuti BKP? Belum. Kalau belum, berarti pada belum mengetahui ya BKP itu apa. Jadi kegiatan BKP ini adalah salah satu kegiatan bimbingan konseling kelompok, adalah salah satu kegiatan pendukung BK. Jadi pada kegiatan ini kita bisa membangun kebersamaan antar teman kelompok dengan cara sharing atau berbagi cerita mengenai masalah yang dihadapi oleh setiap anggota kelompok yang hadir pada hari ini. Nah, dengan berbagi cerita ini pasti bisa membangun kebersamaan karena kita di sini mencari solusi dari masalah yang ada. Dengan mencari solusi bersama bisa membangun kebersamaan di antara kita yang ada di sini. Selanjutnya, BKP ini juga memiliki asas-asas atau biasa dikenal dengan peraturan. Itu yang pertama ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah salah satu aturan yang ada di BKP bahwa anggota kelompok diwajibkan untuk datang dengan memiliki rasa kepercayaan diri atau bisa saling terbuka berbagi cerita. Selanjutnya yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Anda semua di sini yang mengikuti BKP ini datang secara sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah peraturan yang kita buat di sini secara bersama-sama. Jadi peraturan yang pertama itu apabila nanti ingin bercerita silakan angkat tangan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan temannya. Yang kedua, apabila selesai dari kegiatan ini tidak boleh membocorkan cerita yang kita bahas di sini ke teman lainnya. Asas kerahasiaan. Jadi kita di sini sama-sama menjaga rahasia bersama demi kenyamanan teman sekelompoknya. Setelah kita mengetahui apa itu BKP dan apa saja peraturannya, selanjutnya kita mau bermain games terlebih dahulu untuk meningkatkan kebersamaan di antara kita bersama. Jadi gamenya itu nama gamesnya adalah bola panas. Di sini ada kotak, tapi kita anggap aja ini bola berbentuk bundar. Di bola ini nanti saya akan melempar ke salah satu dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang dapat, silakan sebut nama dan hobinya. Atau kita mau sebutkan nama sama makanan favorit. Mau hobi atau makanan favorit? Hobi aja ya. Jadi kan makanan jadi hobi nih ya. Kita mulai ya, nanti kalau misalnya yang dapat bola langsung sebutkan nama sama hobinya, langsung lempar ke temannya yang lain. Lemparnya nggak boleh yang udah mendapat, yang udah dapat, tapi yang belum dapat. Nah, kalau misalnya udah dapat semua, balik ke saya lagi. Oke, saya akan melempar bolanya. Teman-teman harus siap ya. Kau. Nama saya Fahri. Hobi saya main golf. Ya, lempar ke teman yang lain. Nama saya Lydia, nama saya Cepat deh. makan. Nama saya Fahmi, hobi saya main futsal. Nama saya Hafiz, hobi saya main bola. Nama saya Naomi, hobi saya menulis. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, setelah kita berkenalan tadi, saya akan memberitahu tahapan BKP. Jadi tahapan melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama itu
kita menentukan topik yang akan dibahas. Jadi teman-teman yang ada di sini bakal saya tanya satu persatu, kira-kira topik apa nih yang menarik, yang kekinian saat ini. Selanjutnya kita akan membahas topiknya sampai selesai, mulai dari faktor penyebabnya, dampaknya, dan solusinya. Oke, kalau teman-teman siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke. Setelah kita berkenalan tadi, kita sekarang masuk ke tahap kegiatan, yaitu menentukan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya meminta Ananda semua untuk menyarankan topik yang lagi kekinian, yang lagi tren. Dimulai dari Ananda, boleh? Saya sarani kita membahas tentang ADRT. Saya sarani kita membahas topik tentang insecure. Saya sarani kita membahas tentang toxic. Bahas tentang pemberian aja. Saya sarankan tentang pergaulan bebas. Tadi ada KDRT, toksik, hubungan toksik ya dalam pertemanan ataupun pasangan. Yang ketiga itu ada bullying, yang keempat ada insecure, dan yang terakhir itu ada pergaulan bebas. Kita akan melakukan voting mana yang paling banyak, maka itu yang akan kita bahas. Yang pertama itu KDRT. Untuk yang memilih KDRT boleh angkat tangan. Nggak ada. Yang kedua itu ada hubungan toksik. Boleh angkat tangan. Oke, satu orang. Yang ketiga itu ada bullying. Boleh angkat tangan yang memilih bullying. Terus kan dibully kok. Satu orang ya. Yang ketiga, yang keempat itu ada insecure. Siapa yang mau memilih kita membahas insecure? Satu orang juga. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengenai pergaulan bebas. Semua ya, berarti topik kita itu mengenai pergaulan bebas. Ketika Anda mendengar kata pergaulan bebas, apa yang pertama kali ada di benak pikiran Anda sekalian? Minum alkohol. Oke, satu. Narkoba. Boleh narkoba. Ganja. Ganja. Ganja berarti sama-sama narkoba. Nah, menurut Anda orang yang melakukan pergaulan bebas itu salah satu penyebabnya apa sih? Lingkungan. Perceraian orang tua boleh. Pengaruh lingkungan. Ya, berarti sama-sama lingkungan. Tergantung orangnya juga kan. Iya. Oke. Kalau benar. Apa ada lagi? Enggak. Pas. Ya, ada. Tadi perceraian orang tua benar. Pengaruh lingkungan sekitar juga benar. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga benar. Nah, apakah di sekitar Ananda, teman-teman sekalian itu ada yang terkena pergaulan bebas? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah. Membahas mengenai dampak dari pergaulan bebas. Menurut Ananda ini kalau misalnya orang yang udah terkena pergaulan bebas, dampaknya apa sih, dampak negatifnya yang didapat? Kesehatan. Kesehatan yang berkurang, ke sekolah, Urusan diri sendiri. merusak diri sendiri, jauh dari orang tua. Ya, tadi benar, itu resiko penyakit menular seperti HIV, karena kan biasanya orang yang pergaulan bebas itu melakukan seks di luar nikah dengan banyak orang, baru putus sekolah karena dia nggak terlalu fokus lagi ke sekolah, tapi dia fokusnya bermain sama teman-temannya, prestasi belajarnya juga menurun seperti itu. Nah, untuk Ananda sendiri, ketika kita terkena pergaulan bebas, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas itu menurut Ananda sekalian? Ada menentukan sisi positif. Pas. Itu bisa meningkatkan fokus belajar dan juga tadi menjauh dari lingkungan yang buruk, mendekati lingkungan yang positif, dan yang terakhir kita bisa melakukan kegiatan yang lebih positif lagi. Oke, baik. Setelah kita membahas materi tadi mengenai pergaulan bebas, apakah Ananda di sini ada yang ingin menyampaikan sesuatu mengenai perkembangan dirinya? Ya, jadi yang saya dapatkan dari pertemuan ini adalah saya akan menghindari pergaulan bebas dengan cara menjauhi orang yang sudah terjerumus pergaulan bebas. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin memberikan? Saya
Jadi hasil yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini yaitu saya akan menjauhi pergaulan bebas dan lebih fokus belajar dan juga bersikap lebih terbuka kepada keluarga. Terima kasih teman-teman. Setelah berakhirnya kegiatan hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya bagi kehidupan kita sehari-hari, mau itu dampak negatif ataupun dampak positifnya. Jadi harus memilih dan memilah teman mana yang baik, mana yang buruk untuk kita sendiri. Selain itu komunikasi dalam keluarga ternyata juga sangat penting. Kita juga harus terbuka dengan keluarga agar tidak mudah terpengaruh oleh teman kita. Karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan dengan keluarga memberi dampak yang besar bagi kita. Baik, begitu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih oleh teman-teman guru. Terima kasih kepada Anda sekalian karena sudah ingin berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini atau kita bubar balik ke kelas masing-masing atau ke rumah masing-masing, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ini salah satu lagu penutup dari kegiatan BKP. Ayo boleh kita tes ya. 1, 2, 3 ya. Enak BKP. Enak BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ayo kita BKP lagi. Enak BKP. Enak BKP. Kita ulang dulu.